Bab yang kedua di dalam menjelaskan keutamaan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalamnya nih. Qala al-Fakihani inna mulasamata dzikriha inda dukhulil manzil. Imam Al-Fakihani melaksanakan tiap hari tatkala masuk ke dalam rumah karena fal-faqra akan waroda, Allah jauhkan dari kefakiran, dan didapatkan mankola bahwa orang yang membaca La ilaha illallah wa maddaha dan memanjangkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipanjangin ulimat arba'ata ala bidambin minal kabair, dihancurkan 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Masya Allah. Jadi orang kalau taubat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Allah hancurkan dia punya dosa 4.000. Masya Allah, dari dosa-dosa besar. Allah Maha Pemaaf. Ya Allah, jika kita tidak dimaafkan oleh Allah, itu dosa besok kita bisa panggul. Berat manggul dosa seperti kita manggul satu buah gunung yang amat sangat besar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah kita bisa dihitung. Bisa dihitung enggak? Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, jika orang yang membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak memiliki dosa-dosa besar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghfiru li ahlihi, Allah akan ampuni keluarga besarnya. Jika orang itu yang membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak punya dosa, maka Allah akan ampuni dosa-dosa keluarganya. Masya Allah. Berarti Maha Pemaaf, Maha Sayang Allah kepada kita. Walijiranihi, dan juga Allah akan ampuni tetangga-tetangganya yang pada punya dosa. Makanya tuh ada bagian kenapa orang kepengen itu di tanah wakaf, ada tanah wakaf gua, kuburin gua antar di dekat masjid, biar dapat rahmat orang yang baca tasbih, biar dapat rahmat orang yang baca tahlil. Jadi orang yang sering sholat berjamaah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka tetangga-tetangga termasuk orang ahli kubur itu dimaksud tetangga, dia kebagian pahala sehingga memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, bukan nyembah kuburan, kepengen dapat rahmat dan ampunan Allah tuh. Masjid-masjid yang dekat kuburan, kita kagak ada tanah wakaf buat kuburan sini. Saya di Riparia merancang ya untuk membeli tanah wakaf, sementara
kita tidak mau dimakamkan di tanah wakaf, maka dibelilah per meter berapa duit. Jadi ukuran kuburan satu itu 3 meter. Kalau sama istri berarti 6 meter. 6 meter kali 2 juta berapa? Jadi kita mati di tanah kita sendiri, bukan di tanah wakaf. Nanti kalau di tanah wakaf ada gusuran, habis tulang belulang kita, dilempar, dipendem, dibuang. Tapi kalau di tanah kita beli sendiri, ini tanah milik saya karena saya sudah beli ukuran 6 meter berdua. Ada anak 2, ya beliin lagi 6 meter lagi buat dia berdua. Tuh mereknya udah tertera, orangnya masih hidup, besok diwakafkan di situ matinya. Jangan mau mati di kuburan wakaf, apalagi di kuburan umum Pemda. Pemda besok kagak punya duit, digusur. Itu kali-kali gua ada berlubang, tulang-tulangnya tumplak seluruh. Ya kuburan jadi pada hilang. Mana kuburan bapak gua udah digusur habis. Na'udzubillah min. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 kali. 100 ini enggak banyak. Duduk aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan 100, bentar siang 100 lagi. Orang yang biasa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, ja'a yaumal qiyamati, datang nanti di hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, wajahnya seperti bulan purnama, wajahnya seperti bulan ketahuan. Itu dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan tuh nanti di akhirat. Emangnya terang di akhirat? Gelap. Gelap kayak kita masuk dalam kubur, gelap. 70 kali gelapnya alam kubur, gelap. Gak ada lampu, gak ada listrik, gelap. Yang bikin terang adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya besok datang pada hari kiamat, wajah orang itu seperti malam bulan purnama. Itu wajah siapa terang banget. Masya Allah, Masya Allah, terang banget itu jamaah Qurrata Ayun. Masya Allah. Itulah kelebihan membaca la ilaha illallah Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu dzikri, paling utama berzikir la ilaha illallah. Itu berzikir paling utama adalah berzikir la ilaha illallah. Sampai baginda Nabi menganjurkan agar kita selalu memperbaharui iman dengan memperbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'ai alhamdulillah. Sepaling-paling utama doa adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi semua susah ujian, kaya ujian, tetap ucap alhamdulillah. Bangkit dari tidur, alhamdulillah. Apa bacaannya? Ini kebanyakan udah di masjid baru ngomong alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Disunahkan bangun tidur apa disuruh di masjid? Pada salah naruh, giliran dia bangun tidur dibangunin bininya sampai bejangit, gua masih ngantuk, tidur lagi. Giliran di masjid, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan di masjid, tatkala bangun. Apa maknanya bersyukur dari bangun tidur? An-naumu akhul mauti. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Tatkala kita tidur, ingat punya bini enggak? Tatkala kita tidur, ingat punya jabatan enggak? Tatkala kita tidur, ingat ATM kita enggak? Namanya akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Itu kita mati, lagi mati tuh, nggak ingat apa-apa. Makanya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Coba kalau nggak dihidupin lagi, diapain kita? Dimandiin, disembayangin, dikapanin, dikuburin, didoain. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya bangun tidur blok bersyukur, alhamdulillah Allah telah menghidupkan kami kembali. Gitu juga Ashabul Kahfi 309 tahun dia bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini pada di masjid. Salah, jangan. Masjid itu kumandangnya ya membangunkan orang dengan as-shalah, 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 as-salatu khairu minan naum. Itu baru Rabbi firli warhamni wajib alayya, Rabbi firli warhamni wajib alayya, baru baca itu. Jadi kita mengucap alhamdulillah itu merupakan ucapan syukur kita dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La azidannakum, sungguh kami akan tambah nikmatku kepada kalian kalau banyak bersyukur. Siapa yang paling banyak bersyukur? Yaitu orang yang pandai mengucapkan alhamdulillah tatkala enak dan tidak enak. Siapa dia? Orang yang selalu sholat berjamaah. Siapa dia? Orang yang selalu mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya ujian alhamdulillah, yang miskin ujian alhamdulillah, yang sakit ujian Allah. Apakah Allah nggak tahu kita sakit? Tahu. Yang lagi pada payah tahu, yang lagi pada koma tahu. Itu ujian Allah.
tetap ucap alhamdulillah. Waduh, kalau kita di sini badan panas, besok matahari paling sejengkal dari badan manusia, lebih panas lagi. Kalau sekarang orang mengeluh panas banget ini hari, nyelekop mau hujan nggak turun, besok dia dideketin matahari seukuran sejengkal, bagaimana ceritanya? Angus geseng pada mandi keringat. Saudara-saudara hadirin, kita lanjut. Jadi banyak-banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Kalame siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah adalah itu kalamku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana huwa, dan aku adalah dia, la ilaha illallah. Man qalaha, siapa orang yang membaca la ilaha illallah, dakhala hisni, sungguh dia masuk ke benteng aku, masuk benteng Allah. Siapa orang waman dakhala hisni, siapa orang yang masuk ke benteng aku, amina min iqabi, orang itu aman dari azab aku. Jaminannya, siapa orang melazimkan la ilaha illallah masuk ke dalam bentengnya Allah, dan orang yang sudah berada di dalam bentengnya Allah, dia aman dari azab Allah, berarti selamat daripada azab Allah. Masya Allah, Masya Allah. Azab Allah itu ngeri, bahwa yang kita injek barah neraka, samping barah neraka, atas barah neraka. Aduh, ngeri dah, jangan sampai. Makanya kita banyak-banyak baca la ilaha illallah Muhammadur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam addu zakata abdanikum, tunaikan zakat badan kalian, tunaikan zakat badan. Jadi badan mesti dizakati, ternyata badan banyak dosa. Apa zakat badan? Biqauli la ilaha illallah, dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada seorang manusia yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shadaqa abdi, kata Allah, benar hambaku, anallah, aku adalah Allah, kata Allah begitu, benar hambaku, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ushidukum ya malaikati, saksikan oleh kalian wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, siapa orang baca la ilaha illallah, sungguh aku sudah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dosa kita diampuni. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang, dapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa man qala la ilaha
dzikrillah khalisan mukhlisan, orangnya ikhlas enggak riya, dakhalal jannata, orang itu akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan untuk berzikir kepada Allah, untuk memperbanyak la ilaha illallah, agar kita bisa berzikir selalu dan dimaafkan dosa-dosa kita dan diberikan kita rahmat dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim